mentalnya itu turun. Artinya dia tetap setia NKRI, setiap setia bekerja, cuma ada rasa kekecewaan yang sangat besar. Karena itu ada semacam rasionalisasi Kopassus yang tadinya banyak menjadi kecil, gitu ya, yang banyak jadi kecil. Kemudian dia dimasukkan ke sebuah kesatuan-kesatuan ya, yang kemudian berubah baret, yang tadinya baret merah kemudian berubah menjadi baret hijau, sehingga ada percakapan di buku nih saya baca Operasi Seroja, mereka kalau bertempur ya udahlah kadarnya aja lah, tembak-tembak, habis itu yang penting kita bisa pulang gitu loh, karena tidak ada semangat ya, pojok akhirnya mereka itu. Nah, yang sangat mengagetkan setelah itu Habibie itu kemudian membuat tawaran dua opsi ya, menerima otonomi dan menolak otonomi. Itu dimulai tanggal 27 Januari 1999, itu berproses ya. Dan banyak yang tidak tahu, ini bukan tiba-tiba, sebenarnya Habibie itu sudah menghubungi diaspora, tim-tim di luar negeri yang dia memberitahu nih rencana Indonesia akan begini gitu. Diaspora yang ada di luar negeri ini, mereka yang eksil ya keluar itu sudah tidak kaget bahwa emang Timur Timur emang akan dipisahkan atau dilepaskan oleh Habibie gitu loh. Makanya terjadilah apa yang kemudian nanti sebagai sebuah referendum. Tapi di akar rumput, nah ini dia, di akar rumput di pihak Timur Timur itu kekuatan pro integrasi yang tersudut kemudian dia bangun, membuat kesatuan-kesatuan yang membuat ormas-ormas yang kemudian dia melakukan serangan balik terhadap kaum kemerdekaan. Nah, ketika serangan balik inilah yang dimediakan oleh internasional, betapa brutalnya. Padahal sebelumnya terjadi juga terhadap pro integrasi, cuma media tidak berpihak lah, kira-kira gitu. Ya. Lapangan yang membuat Lobato akhirnya tewas itu adalah pasukan Prabowo ya, Kopasanda, dan sebuah batalion yang isinya adalah tentara Arang Asti Timur Leste. Nah, setelah itu tahun 79 80 ini Sanana Gusmao yang menyatakan sendiri bahwa saat itu Fretilin itu sudah nyaris kalah gitu ya. Pasukannya jumlahnya berkurang dan kemudian kalau bahasa sekarang namanya kena mental, mereka udah turun mentalnya, udah waduh kalah deh kita. Di Surabaya, di Jakarta boleh demo, kenapa di Dili nggak boleh? Kan kata Pak Harto, semua provinsi itu sama. Akhirnya dimulailah pembukaan sedemikian rupa, warga tim-tim boleh berdemokrasi. Justru di situ kelihatan ya, bahwa masyarakat yang anti terhadap integrasi itu benar-benar muncul ke masyarakat gitu. Kalau dulu sangat dilarang itu. Kalau A few moments later, kata Pak Harto, semua provinsi itu sama. Akhirnya dimulailah pembukaan sedemikian rupa, warga tim-tim boleh berdemokrasi. Justru di situ kelihatan ya, bahwa masyarakat yang anti terhadap integrasi itu benar-benar muncul ke masyarakat gitu. Kalau dulu sangat dilarang gitu. Kalau hari ini di Papua ada jelas-jelas gitu ya. Oke, kita lanjut. Di akhir tahun 1989 dalam buku Sintong Panjaitan itu dituliskan bahwa masyarakat ketika itu mulai terjadi berbagai perubahan itu ya. Di bidang pendidikan sudah mulai banyak lulusan SMP, SMA, bahkan ada beberapa yang mahasiswa. Cuma sayangnya timbul sebuah gejala baru. Gitu. Orang timur-timur yang bersekolah itu sudah tidak mau lagi balik ke kampung mereka itu. Akhirnya dia mengadu nasib ke kota-kota besar, salah satunya Dili. Ini yang diceritakan oleh Sintong Panjaitan. Itu ya, mereka mengadu nasib untuk bekerja di lapangan kerja di kota. Ternyata apa? Kalah mereka dengan apa? Dengan para pendatang. Bersaing di bidang pekerjaan mereka kalah karena soal kemampuan. Apa yang terjadi? Ya, jadi adalah pengangguran. Jadi pengangguran terpelajar itu di Dili ketika itu banyak. Ya, diceritakan oleh Sintong. Pada waktu yang bersamaan ada dua suku yang disebutkan itu. Ada Makassar, gitu ya.
Ada suku Makassar, satu lagi suku Bugis yang bermigrasi ke situ, dan dia begitu menguasai perekonomian sampai ke tingkat kecamatan. Nah, orang tim-tim ketika menganggap ini adalah sebagai biang keladi kenapa kemudian tim-tim itu orang-orangnya tidak berkembang di bidang ekonomi itu. Dalam waktu yang bersamaan di tim-tim itu lahirlah adalah ya yang disebut dengan pelacuran ya, yang orang tim-tim sendiri menyebut orang aslinya sebagai pusat terjadinya demoralisasi masyarakat. Tim-tim dalam hal ini adalah Dili ketika itu. Yang ketiga yang tadi saya sebutkan, pengangguran, ketersediaan ekonomi, yang satunya pelacuran, itu bisa menyebabkan berbagai bentrokan ya, yang seringkali berbau sara. Jadi mulai akhir tahun 80-an itu masyarakat Dili itu seperti saya menyebutnya adalah daun-daun kering gitu. Yang nanti kalau misalnya ada panas saja atau ada percikan api, dia akan terbakar. Dan yang menariknya, bukan hanya bakar daun-daun yang di bawah, dia bisa membakar sampai ke pohonnya itu yang di atas, sampai ke atas, yaitu pohon yang menjatuhkan daun tersebut. Itu kiasan saya ya. Itu di akhir tahun 80-an itulah. Tidak lama setelah itu terjadi tragedi Santa Cruz ya. Teman-teman pasti sudah tahu semuanya ya. Hanya saja banyak yang tahu bahwa pihak pro kemerdekaan mati saat bentrok dengan pro integrasi ya pada malam hari ya, tanggal 28 Oktober. Nah, kenapa bisa bentrok? Karena sebelumnya sebenarnya ada delegasi dari Portugal yang akan datang ke situ untuk kunjungan parlemennya ya. Nah, di situ ceritanya pro kemerdekaan sudah mempersiapkan akan memberikan pesan-pesan itu. Ini loh waktu yang tepat untuk memberitahu dunia tentang kondisi kita. Ternyata tidak jadi, dilarang oleh pemerintah Indonesia karena ada wartawan yang anti integrasi. Kalau tidak ada Jos Jellyfire tidak salah. Akhirnya dilarang dan udah siap-siap itu akhirnya terjadi ejek-ejekan itu di antara pro integrasi dengan pro kemerdekaan. Ingat ketika itu polanya udah kelihatan banget loh ya. Akhirnya mereka bertarung malam itu juga, pukul-pukul sebagainya, dan mati dua loh itu. Karena kita tahunya yang satu Gomez itu pro kemerdekaan, ramai itu menjadi viral kalau bahasa sekarang. Jadi pada waktu yang bersama juga sama, pro kemerdekaan satu mati, pro integrasi juga satu mati. Akhirnya terjadilah sebuah gejolak yang sedemikian cepat ya. Dalam waktu 2 minggu mereka melakukan misa arwah di gereja motel. Kemudian dari situ para demonstran yang sudah mempersiapkan ya, di dalam videonya Maxtal di channel saya itu sepertinya emang sudah direncanakan gitu. Jadi video itu dibuat dari mulai demonstran bangun pagi sampai kekerasan itu terjadi itu. Ini menunjukkan bahwa sepertinya demo ini sudah direncanakan dengan baik. Kalau bahasa mudanya ini dengan sebuah rekayasa yang sedemikian rupa cantiknya ya. Ini bercerita tentang kisah di mana sebuah perjuangan itu difilmkan dan itu menjadi bukti pada dunia bahwa ada sesuatu yang salah di Timur Timur dan harus diberitakan ke dunia internasional. Kira-kira gitu ya. Nah, tahun 1991 begitu cepatnya demonstrasi yang sedemikian rupa. Jadi awalnya demonstrasi cuma 50-an, 100, 500 itu lama-kelamaan dalam waktu yang cepat ketika itu. Kejadiannya sekitar jam 9, jam 10 pagi ya. Keluar dari gereja jam 7, mereka berlari langsung, masyarakat ikut serta dari mulai perempuan, laki, anak-anak remaja sebagainya sampai kemudian pecah ya di pekuburan ya, TPU Santa Cruz itu. Karena ketika sampai di sana dia bukan berdoa tapi membentangkan spanduk-spanduk sepanjang jalan, mereka berteriak Viva. Gitu, mereka teriak pretelin, Viva Timur Leste, Viva Sanana dan sebagainya gitu ya. Dan pada tahun 91 dengan kejadian itu kan banyak ditangkap, itu mereka diintegrasi, mungkin kalau bahasa sekarang geleng-geleng ya. Ternyata itu kader clandestine itu sudah mengakar, mengberita dari mulai tingkat desa sampai dengan PNS itu di pemerintahan itu ada. Bahkan tukang-tukang dagang yang jalan-jalan kemana-mana itu juga clandestine semuanya gitu loh. Makanya banyak operasi-operasi tahun 80 akhir sampai 90-an itu sering kali bocor gitu ya. Karena clandestine itu gerakan bawah tanah menjadi mata-mata itu ada di mana-mana gitu ya.
semacam cepu juga lah kira-kira begitu. Nah, setahun setelah kejadian itu, tahun 92, 93, 94 itu tokoh-tokoh utama Fratellin itu ditangkap-tangkapin ya. Tony Santana ditangkap, Alex meninggal, kemudian Maunawuh ditangkap semuanya lah ya. Maunawuh itu siapa ya? Saya lupa namanya. Saya ditangkap berurutan sampai tahun 1996 ya. Ya, yang menariknya adalah Sanana itu bersembunyi di bunker di sebuah rumah polisi gitu ya. Itu di seberang rumah polisi tempat persembunyian itu ada pos Kopassus gitu. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang pertanyaan liar yang berseliweran di situ ini emang benar nggak tahu apa dipiara dan sebagainya gitu ya. Nah, pada waktu yang sama tahun 90-an ini banyak komandan dan tentara itu saya menyebutnya safety player gitu loh. Safety player. Pertama ya, saya ingin beritahu bahwa tahun 83, 84 sampai dengan 86 bahkan sampai awal 90 banyak tentara Kopassus yang kemudian mentalnya itu turun. Artinya dia tetap setia NKRI, setia bekerja, cuma ada rasa kekecewaan yang sangat besar. Karena itu ada semacam rasionalisasi Kopassus yang tadinya banyak menjadi kecil gitu ya, yang banyak jadi kecil. Kemudian dia dimasukkan ke sebuah kesatuan-kesatuan ya, yang kemudian berubah baret, yang tadinya baret merah kemudian berubah menjadi baret hijau, sehingga ada percakapan di buku nih saya baca Operasi Seroja, mereka kalau bertempur ya udahlah kadarnya aja lah, tembak-tembak, habis itu yang penting kita bisa pulang gitu loh, karena tidak ada semangat ya. Dan ingat, ini hanya kasus di yang salah satu buku, belum tentu yang lain, tapi ini mencerminkan bahwa mentalitas tentara Indonesia ketika itu di akhir 80-an setelah terjadi pergantian baret merah itu, ya, itu banyak mengalami penurunan. Dan baret merah itu kan Kopassus paling ditakuti oleh Fratellin dan paling dibanggakan gitu loh. Makanya kalau Fratellin foto-foto kamu lihat di internet, mereka lebih senang memakai baret merah. Karena kalau mereka pakai baret merah berarti untuk mendapatkan baret itu dia harus membunuh pasukan yang hebat itu bernama Kopassus gitu ya. Inilah yang saya sebut dengan safety player. Terlebih, nah ini terlebih, itu ada semacam kebijakan tak tertulis. Nah, ketika satu kesatuan tentara atau polisi yang ikut berperang di sana bisa mendapatkan senjata dari Fratellin, sudah sampai target, dia boleh pulang gitu. Tidak harus menunggu waktu. Gitu. Bahkan ada semacam apa bahasanya ya, kecurangan atau rekayasa lah ya antara Fratellin disebut dengan Krebo itu dengan tentara Indonesia. Jadi tentara itu tembak-tembakan aja sembarangan, kan kedengeran tuh ya di sana, dia pakai tekan, ada Fratellin sebagainya. Nanti setelah memberikan senjata, setelah itu senjata Fratellin ditinggalkan, kemudian ditukar dengan senjata orang Indonesia. Jadi tukar-tukar senjata, akhirnya dilaporan bahwa tentara kita punya ini, udah dapatnya dari direbut dan sebagainya, dan dia bisa pulang gitu ya. Ini bukan cerita bohong, ada di dalam buku itu loh. Ada di dalam buku yang tercatat dengan rapi. Ada yang seperti itu. Dengan harapan ada mereka harus pulang gitu loh. Karena Fratellin dianggap tentara yang sedemikian sadisnya, kita juga perang di sana juga seakan-akan bukan perang panggilan apa. Jadi sekarang saya hanya menjalankan perintah negara kira-kira gitu ya. Yang ada ketika itu berdasarkan buku yang saya baca. Deh, di tahun 90-an ini dalam bukunya Kiki Sanakri, ini terjadi perdebatan yang besar ya antara Kiki Sanakri dengan Prabowo. Ketika itu belum Danjen Kopassus, yang dia mengajukan sebuah solusi untuk mengatasi banyaknya demo ya sejak tahun 91. Dia ingin membuat semacam, kalau hari ini mungkin namanya adalah ormas ya, membentuk ormas-omras gitu, ormas-ormas pro integrasi ya. Jadi dibuat kelompok-kelompok itu yang nanti kalau misalnya terjadi dia disuruh maju. Kenapa? Karena ketika itu sudah disorot oleh dunia internasional bagaimana tentara Indonesia itu dianggap tentara pelanggar HAM gitu ya. Jadi untuk mengantisipasi itu supaya sebentar-bentar enggak TNI yang disalahkan, dia memakai cara tangan orang lain untuk menghadapi para demonstran. Karena ketika itu demonstran di Timur Timur banyak yang meliput, dan penyelesaian cara penanganan demonstrasi itu mereka cuma tahu ini kalau ini begini, tapi alat-alatnya itu sangat jauh tidak sesuai standar seperti sekarang ya seperti yang terjadi di Santa Cruz itu. Menyelesaikan demonstrasi itu tidak terpikirkan oleh orang ketika itu tentara, bahkan menyelesaikan demonstrasi mereka masih pakai topi perang itu, artinya bukan yang baja ya, pakai topi lapangan itu. Ya, bisa kebayang kalau dari tipu itu kan pecah. Nah, sekarang udah tidak ada. Kalau dulu masih ada.
katakanlah yang tidak sesuai standar. Kalau sekarang kan kalau memang ada di demo tameng yang besar, pakai topi dan sebagainya, kita pakai helm yang safety ya. Kalau dulu tidak gitu ya. Dengan demikian pada saat itu memang kemampuan pihak keamanan kita sepertinya, saya menyebutnya sepertinya tidak siap itu menghadapi demonstran seperti itu. Karena pakaian dan sebagainya itu tidak sesuai standar. Ya. Di tahun 90-an ini itu luar biasa ya. Dia bukan hanya ngumpet-ngumpet lagi seperti dulu, tapi memang menunjukkan jati dirinya gitu loh. Ya. Bahkan pada saat-saat tertentu lagi Indonesia mulai lemah ya. Di tahun 90-an pertengahan itu mereka udah berani-berani nenteng-nenteng senjata itu, kelewang dan sebagainya, melakukan teror terhadap masyarakat sipil dan pendatang yang notabene adalah kaum pro integrasi ya. Pada tahun 1995 tercatat ini sebuah kisah yang mendunia ketika itu. Jadi ketika dia datang menghadiri sebuah pameran museum, kalau tidak salah itu pelukis yang sangat terkenal Indonesia ya. Dia datang ke sana, ketika mau masuk ke pintu museum itu dikejar demonstran kemudian dipukul gitu ya. Memang sangat disayangkan pihak keamanan Jerman itu tidak aware atau mereka sudah terjadi kerjasama ya antara kaum demonstran dengan pihak polisian ya. Jadi agak longgar itu ininya. Akhirnya Pak Harto dipukul kepalanya pakai gulungan koran ya. Akhirnya ada dua versi, yang satu mengenai pundaknya yang satu lagi adalah mengenai kepalanya sehingga pecinya itu jatuh. Nah, ini masih kontroversi, tapi ini kemudian dijadikan kekuatan kaum demonstran, kekuatan gerakan veteran bahwa ini satu akan jatuh gitu loh. Karena apa? Kehebatan dia di pecinya itu sampai jatuh gitu. Ini akan cepat jadi menjadi penyemangat ketika itu ya, tahun 1995. Itu terjadi di Jerman. Nah, kalau teman-teman lihat kisah ini, akhirnya Ali Alatas harus mengacungkan jari tengahnya kepada demonstran karena dia sebegitu kesalnya ya. Jadi setelah terjadi, dia mau keluar bisnya itu dikelilingi oleh demonstran itu, kemudian didorong-dorong ya. Jadi di dalam itu terguncang-guncang. Sedemikian kesalnya akhirnya Mr. Alex namanya di luar negeri, Ali Alatas marah sedemikian rupa dengan apa yang terjadi di Jerman ketika itu tahun 1995. Dan saat yang bersamaan di Indonesia itu terjadi kerusuhan di tim-tim ya, di tim-tim. Jadi memang tim-tim ini aktivisnya benar-benar connecting untuk keluar internasional, bagus banget ya. Ini kalau ada begini cina, yuk kita buat suatu, akhirnya terkoneksi gitu loh. Kayak dulu Indonesia tahun 98 ketika Pak Harto di luar negeri dibakar di sini. Jadi kan nyambung gitu loh. Sama ketika orang demo di sana tanda kutip dilukai, di dalam negerinya pun mereka kemudian terjadi hal yang serupa gitu ya, yaitu kerusuhan itu ya. Nah, yang berikutnya tahun 96 ini yang membuat Mr. Alex sangat marah. Jadi Ramos Horta itu mendapatkan Nobel perdamaian tentang Timur ya. Tentang perjuangan dia di Timur. Ini benar-benar mengagetkan ya, dan banyak kalangan yang mempertanyakan hal tersebut. Dan apapun itu, akhirnya tentang Timur Leste udah luar biasa ke dunia internasional, luar biasa ya. Pada waktu yang bersamaan Prabowo mulai jadi komandan Kopassus, dan kemudian ini bentuk anak emasnya Timur ya. Jadi kita tahun 96 punya mobil nasional ya ketika itu, namanya dengan mobil Timur sedan, kalau tidak salah kerjasamanya dengan Korea Selatan ya. Kita sudah punya tahun 1996. Nah, tahun 1997 mulai kelonggaran ini semakin luar biasa. Saya menyebutnya kelonggaran menjadi luar biasa ya, karena masyarakat ketika itu sedang kelaparan dan pemerintah kontrolnya terhadap Timur itu lemah, benar-benar lemah ya. Sampai-sampai sedemikian lemah itu tentara itu seakan-akan dan polisi itu seakan-akan tanda kutip ya, tidak ada di tempat gitu loh. Tidak ada di tempat kalau bahasa saya malah. Di dalam bukunya yang ini saya tunjukkan. Nah, ini judulnya Timur, gagalnya sebuah diplomasi. Dia menjelaskan bahwa ketika itu teror terhadap masyarakat sipil dan kaum pendatang itu sedemikian rupa. Penulisnya pun salah satu yang menjadi korban, walaupun dia seorang yang memahami tentang diplomasi ya.
Itu tahun 1997 gitu. Ini luar biasa bener. Dan ini di luar perang loh, artinya di luar di masyarakat sipil. Kalau di sesama tentara gitu ya, di hutan main potong-potongan itu mungkin tanda kutip banyak orang berkata ya itulah perang, tapi ini tidak. Tahun 97 pro kemerdekaan itu melakukan sweeping, dia melukai, memutilasi, bahkan terjadi pembunuhan itu. Untuk mutilasi itu apa ya saya sebut di luar akal sehat ya, karena bahkan ada yang kelamin pihak Indonesia dipotong itu benar-benar terjadi. Tapi kalau di hutan banyak orang menganggap ya itulah perang gitu, tapi ini di masyarakat sipil mereka pro kemerdekaan turun lapangan, kemudian melakukan sweeping ya, polisi kena, Kopassus kena, itu ya ada di buku itu tercatat dengan rapi. Akhirnya apa? Ya akhirnya masyarakat itu banyak yang kemudian ketakutan turun wilayah, akhirnya mengungsi sebagainya. Itu dari tahun 97 dan 98 sudah semakin banyak gitu ya, karena kontrol politik bahkan kekuasaan Indonesia di Timur Timur itu semakin menurun tahun 97 98 ya, mungkin karena ekonomi akhirnya pasokan tentara sana kurang, kemudian TVRI sempat berhenti loh tahun 98, sehingga 98 untuk siaran-siaran menguntungkan pihak integrasi itu tidak ada karena mereka terhenti mungkin karena keuangan dan sebagainya itu. Tahun 98 Soeharto kan turun bulan Mei. Ya, pada tahun itu pula di Australia terjadi perubahan politik yang dulu adalah pro Indonesia, pro Amerika, sekarang malah bergeser ya. Sehingga dia itu bahasa gampangnya rada-rada berani ya. Kalau dulu mungkin manggut-manggut apa kata Indonesia, sekarang udah ini Timur Leste bagaimana nih, ayo tolong ini dong dimerdekakan, kira-kira begitu. Jadi agak-agak menekan lah ya, karena haluan politiknya berubah, kemudian di Indonesia pun pemerintahannya tidak sekuat sebelum-sebelumnya, terutama karena faktor ekonomi jadi lemah ya. Ini dia, setelah reformasi bergulir, bukan hanya di Jakarta dan wilayah lain, di Timur-Timur juga terjadi anomali ya. Sebuah keadaan masyarakat ketika hukum-hukum yang lama sudah tidak dianggap benar, tidak mengikat lagi, ditinggalkan, tapi hukum baru tidak ada penguatnya. Apa yang terjadi? Jadi ya main hakim sendiri gitu loh, cari jalan sendiri. Sehingga pengusiran terhadap kaum pendatang itu luar biasa ya. Dan pro integrasi yang bertahan di sana itu dihabisi ya, tanda kutip, ada dia tidak bisa kemana-mana, terjadi konflik sosial dan sebagainya, terpojok akhirnya mereka itu. Nah, yang sangat mengagetkan setelah itu Habibie itu kemudian membuat tawaran dua opsi ya, menerima otonomi dan menolak otonomi. Itu dimulai tanggal 27 Januari 1999, itu berproses ya. Dan banyak yang tidak tahu, ini bukan tiba-tiba, sebenarnya Habibie itu sudah menghubungi diaspora, tim-tim di luar negeri yang dia memberitahu nih rencana Indonesia akan begini gitu. Diaspora yang ada di luar negeri ini, mereka yang eksil ya keluar itu sudah tidak kaget bahwa emang Timur Timur emang akan dipisahkan atau dilepaskan oleh Habibie gitu loh. Makanya terjadilah apa yang kemudian nanti sebagai sebuah referendum. Tapi di akar rumput, nah ini dia, di akar rumput di pihak Timur Timur itu kekuatan pro integrasi yang tersudut kemudian dia bangun, membuat kesatuan-kesatuan ya, membuat ormas-ormas yang kemudian dia melakukan serangan balik terhadap kaum pro kemerdekaan. Nah, ketika serangan balik inilah yang dimediakan oleh internasional, betapa brutalnya, padahal sebelumnya terjadi juga terhadap pro integrasi, cuma media tidak berpihak lah kira-kira gitu. Ya, kemudian pasokan uang dan senjata memang itu diakui oleh bukan diakui bahasanya, disorot lah PBB oleh pihak luar negeri, media-medianya, bahwa tangan-tangan militer Indonesia ada di dalam sana, ada di ormas-ormas tersebut. Ikut campur lah, dia memasok uang, kemudian memberikan senjata gitu ya. Dan tiga peristiwa yang akan saya uraikan ya, yang terakhir. Jadi sejak ramainya referendum itu diucapkan oleh Habibie, diucapkan oleh Alex ini, kemudian di-share ke mana-mana, itu sampai tanggal 30 September itu dari mulai tanpa
akan ada bagian-bagiannya tuh, ada masa persiapan, masa kampanye. Sebelum masa kampanye, tanpa ada masa kampanye itu udah mulai konflik. Dan konfliknya itu luar biasa, tidak seperti di Jawa ya. Mereka bunuh-bunuhan beneran itu ya. Jadi semacam perang saudara, saya menyebut perang saudara. Sehingga orang Timur itu terbagi menjadi dua, yang pro integrasi dan pro kemerdekaan, yang mereka bisa dibilang bunuh-bunuhan ketika itu. Dan 30 September akhirnya datang sebuah pemilu yang disebut curang. Ya, pemilu itu curang, banyak indikasi, banyak laporan, tapi tidak digubris oleh PBB dalam pengertian ditindaklanjuti ya. Dimulai seperti kenapa yang jadi staf lokalnya itu untuk menjadi anggota TPS-nya itu dari pro kemerdekaan, kenapa tidak ada yang pro integrasi dan sebagainya. Dan laporan itu banyak. Dan menariknya PBB mengakui bahwa apa namanya, pelaksanaan referendum 30 September 1999 itu memang curang. Ini ada di dalam beberapa buku, salah satunya buku ini saya diberikan oleh penulisnya. Ya, ini mereka adalah hasil dari orang lapangan ya. Nah, dia bercerita bahwa referendum itu curang, yang ngomong adalah 3 staf PBB. Jadi setelah protes itu berlangsung, disampaikan oleh pemerintah Indonesia, akhirnya datang ke TKP daerah Timur-Timur dan dia menyatakan bahwa referendum ini memang curang gitu. Itu tahun 99. Yang tidak kalah pentingnya adalah ketika perhitungan itu, referendum itu perhitungan seperti pemilu ya, satu provinsi. Nah, kalau pemilu Jakarta aja dihitung tidak bisa 1 hari 2 hari, bisa 1 minggu 2 minggu 3 minggu. Dan itu kotak suaranya belum selesai dibawa ke Australia, dan itu kita tidak memiliki akses kemana-mana di sana. Gitu loh. Jadi kalau misalnya terjadi berbagai angka yang besar, melihat fenomena yang tadi saya jelaskan, itu sudah tidak mengagetkan. Makanya banyak buku yang versi Indonesia dengan bukti-bukti yang ada menganggap bahwa referendum itu curang. Namun, nah ini dia. Namun, apa ya, bahasa mudahnya ya. Namun inilah sebuah kenyataan pahit ya, kalau bagi militer dan orang-orang yang cinta dengan zaman-zaman Pak Harto ya, zaman integrasi itu. Oh, inilah harus yang diterima. Ini adalah sebuah kisah yang memang banyak tangan di sana, tangan-tangan internasional. Makanya banyak mereka menyebut adalah konspirasi ya, konspirasi internasional untuk memisahkan Indonesia dari Timur-Timur ya. Dan setelah referendum 30 September, Oktober itu kamera itu di mana-mana ya, banyak media dan terbakar semua. Saya sebutnya hampir semuanya ya terbakar. Maksudnya di hutan nggak kebakar, kota-kota besar ya, yang ada pro integrasi dan pro kemerdekaan terbakar semua. Kemudian milisi kita, milisi Timur-Timur yang ada bantuan dari pihak militer Indonesia melakukan berbagai aksi ya. Kalau militer Indonesia memang menghancurkan. Dia di Korem mana gitu, ketika mau pergi yaitu Korem itu dihancurkan oleh TNI gitu ya. Itu banyak videonya kok di Epifresh itu. Akhirnya bahasa mudanya tinggal puing-puingnya saja lah gitu ya. Dan di akhir Oktober inilah benar-benar kekuatan integrasi itu keluar dari Timur-Timur. Oktober 1999. Nah ini dia, saya tutup ya, konspirasi dunia telah sukses memisahkan tim-tim dari Indonesia dan Timles bahagia dengan kemerdekaannya itu. Tahun 99 Sanana berkata bahwa lebih baik makan batu tapi merdeka. Dan mereka sepertinya bahagia dengan kemerdekaannya. Dan kabar terbaru ini penelitian tahun 2021 bulan Juli bahwa minyak yang digadang-gadang menjadi masukan terbesar Timur-Timur itu akan habis, ya, segera akan habis ya, the end of petroleum income ya. Jadi persediaan ekonomi yang biasa dipasok dari minyak itu akan berakhir di Timur-Timur. Tidak tahu nih nasibnya bagaimana. Bahwa hari ini aja dia termasuk negara yang di bawah gitu ya. Tapi kalau kita berbicara dengan masyarakat di sana tidak mau mengakuinya gitu. Tapi inilah survei yang sebenarnya, bahwa negara ini harus banyak berubah, tidak bergantung kepada minyak. Karena sebenarnya potensi dia masih bagus, terutama di pariwisata. Oke, sebagai penutup, saya ingin mengatakan bahwa gambaran tim-tim tahun 80-90 ada 3L ya. Sebuah keadaan ketika terjadinya kelengahan, terjadinya kelemahan, dan lepas. 3L, lengah, lemah, lepas. Kita lengah terhadap apa yang terjadi di tahun 80-90,
dan kita lemah dalam memperbaikinya, lemah dalam memperjuangkannya, dan ujung-ujungnya adalah lepas. Dan ini adalah referensi yang saya pakai untuk hari ini. Terima kasih teman-teman mahasiswa dari Pendidikan Sejarah FIS UNJ. Mudah-mudahan akan terjadi diskusi yang menarik terkait dengan sebuah perjalanan Indonesia di tim-tim tahun 1980-an sampai dengan 1990-an, dari tahun 80 sampai dengan tim-tim itu pisah dari Indonesia. Saya lebih senang menyebutnya pisah karena sebenarnya tidak ada kata merdeka, karena di dalam pemilihan itu adalah menerima menerima otonomi atau menolak otonomi. Tidak ada merdeka ya, tapi diartikan media bahwa itu merdeka, dan diartikan dengan orang-orang tertentu bahwa itu adalah sebuah proses untuk memerdekakan tim-tim gitu ya. Tapi apapun itu, sekarang dia menjadi negara tersendiri dan kita sedang terus-menerus menjalin kerjasama yang harmonis antara Indonesia dengan Timur Timur. Saya selalu bilang bahwa kepada teman-teman Timur Timur, tetap semangat ya, kita ingin lihat bahwa kalian itu bisa bahagia dengan kemerdekaan dan maju dengan perekonomiannya. Demikian presentasi dari saya, mudah-mudahan terjadi diskusi atau pertanyaan atau pendapat-pendapat terkait dengan perjalanan dari tahun 80-an hingga 90-an. Terima kasih. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya